Baik, selamat sore. Kita hadir kembali ngopi bareng redaksi Cendrawasih Pos dengan Bapak Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Pak Alexander Kapisa, atau dipanggil Pak Alex Kapisa, Pak ya? Iya. Beliau sudah meluangkan waktunya untuk hadir di ngopi bareng redaksi, dan kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau menyangkut ya tupoksinya beliau, tapi yang paling utama itu menyangkut venue-venue pasca PON, karena banyak yang bertanya-tanya diapakan venue ini setelah PON. Bagaimana Pak Alex? Bagaimana kabar? Sehat? Ya. Izin Pak, kita bisa lepas supaya lebih ya. Biar ngobrolnya lebih enak. Betul Pak. Siap. Ya. Silakan Pak. Baik ya, saya sapa dulu semua subscriber ya dari apa namanya channel, ngopi bareng redaksi Cepos TV Pak. Cepos TV ini. Terima kasih banyak sekali kami sudah diundang di forum ini, dan saya pikir ini hal yang sangat menarik sekali karena Cendrawasih Pos merupakan sebuah media yang paling senior di Papua. Siap. Referensi pemberitaan bagi masyarakat Papua pun selalu merefer di Cendrawasih Pos, sehingga ini merupakan suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di acara channel ngopi bareng redaksi. Siap. Dan, puji Tuhan, hari ini kami semua dalam kondisi yang sehat, dan saya juga berterima kasih karena waktu yang diberikan ini sehingga kita bisa berdiskusi panjang lebar ya, berkaitan dengan apa sih sebenarnya tugas daripada Dinas Olahraga dan Pemuda, dan juga apa sih strategi dan skenario yang akan dikerjakan atau dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda pasca pelaksanaan PON yang tahun 2021. Jadi saya pikir ini hal yang sangat baik sekali, dan kami tentu ketika mendapat informasi ini kami langsung menyambut baik. Ini harus kita segerakan dan ambil bagian pada forum ini. Ya. Jadi kami dari Dinas Olahraga sendiri tentu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 itu mempunyai tugas dan fungsi di bidang keolahragaan dalam konteks pembinaan prestasi olahraga dan juga dari sisi pembinaan kepemudaan. Pak. Dan saya pikir tugas-tugas reguler ini sudah banyak kami lakukan melalui dokumen-dokumen perencanaan yang ada dalam dinas kami, baik itu melalui rencana strategis jangka menengah atau renstra daripada Dinas Olahraga sendiri, ataupun program-program yang telah dituangkan di dalam rencana kerja tahunan atau renja. Dan bagian ini saya pikir dalam kurun waktu pemerintahan Bapak Lukas NMB dan juga almarhum Bapak Berdentinal ini sudah berjalan dengan baik dari sisi olahraganya dan kepemudaan juga. Dan puji Tuhan atas kerja keras dari semua stakeholders di bidang olahraga, kita sendiri tahu bersama bahwasanya Papua berhasil menggoreskan sebuah sejarah betul Pak. Sejarah bagi kebangkitan orang Papua, di mana Provinsi Papua diamanahkan oleh pemerintah, dalam hal ini bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini, untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan juga Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16. Dan puji Tuhan atas dukungan dan dedikasi dari seluruh lapisan masyarakat, kita tahu bersama bahwa Pekan Olahraga Nasional ini telah kita laksanakan dengan baik, begitupun juga dengan Peparnas. Jadi bukan hanya terselenggara dengan baik, tapi sukses penyelenggaraan, sukses prestasi Pak. Dari PON kita masuk 5 besar kalau tidak salah Pak ya. Betul. Terus di Peparnas kita malah juara umum. Kita juara umum. Jadi suatu prestasi yang luar biasa sekali bagi pemerintah Provinsi Papua. Ini tentu atas usaha dan kerja keras dari semua stakeholders terkait, bukan hanya kami pemerintah, tapi dari masyarakat, secara khusus juga dari para atlet, para ofisial, para pelatih yang begitu luar biasa dan gigih untuk berjuang untuk berebut prestasi pada event PON dan juga Peparnas. Padahal awal-awal banyak yang pesimis Pak ya. Mampu tidak kita ini
paling utama itu infrastrukturnya, Pak. betul Orang pasti akan bertanya, Papua mampu tidak untuk itu. Bahkan sempat ada selentingan dari sekian ribu yang datang bisa ndak mampu panitia memberi makan apa segala macam, dan ternyata bisa, Pak. Ya. Malah kami dapat info dari teman-teman PHRI perhotelan bahwa tidak ada keluhan sama sekali dari para tamu, dan berarti kita ya bisa mengenyangkan itu. Betul sekali, memang bahwasanya semenjak awal-awal kita meng-create untuk menjadi tuan rumah itu memang tantangan dan halangannya itu cukup luar biasa. Besar, betul. Baik di internal stakeholders olahraga sendiri maupun di masyarakat ya, karena selama ini image soal Papua ini tentu, mohon maaf dalam tanda petik, selalu memotret bahwa Papua ini masih Terbelakang. dan saya pikir seorang yang namanya Lukas Inembe dalam kapasitasnya sebagai seorang gubernur ini luar biasa. Keberanian dan kegigihannya beliau meyakinkan bahwa dengan rasa optimis yang luar biasa, beliau meyakinkan pemerintah pusat bahwa Papua siap. Bahkan di tengah keterbatasan, Pak, ya. Di tengah-tengah keterbatasan beliau mampu meyakinkan itu, di tengah-tengah banyak juga pihak-pihak tertentu di pemerintah pusat yang masih meragukan itu, tapi beliau berhasil meyakinkan pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden. Dan ini saya tahu dan kenal betul bagaimana perjuangan beliau, kegigihan beliau sendiri dalam memproses ide mulai dari tahun 2016. Mengikuti bidding sampai dengan Papua ditetapkan sebagai tuan rumah PON, ini sesuatu yang luar biasa. Saya pikir bagian ini yang perlu juga kita sampaikan kepada masyarakat, bahwasanya ini merupakan kerja-kerja keras dari seorang pimpinan kita, dan tentu sudah barang tentu dibantu oleh semua pihak terkait yang turut serta dalam menetapkan Papua sebagai tuan rumah PON. Yang berikut adalah memang betul salah satu isu besar juga adalah bagaimana kesiapan Papua dari sisi infrastruktur. Dan ini tentu menjadi tantangan atau challenge bagi kita sebagai staff, dalam hal ini stakeholders atau pimpinan OPD yang memang bertanggung jawab dalam persiapan sarana prasarana olahraga. Dalam pelaksanaan PON dan Peparnas tahun lalu itu kita harus menyiapkan kurang lebih 31 venue. 31 venue untuk mendukung 37 cabang olahraga yang dipertandingkan di PON dan 12 cabang olahraga yang dipertandingkan di Peparnas. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat besar sekali. Sehingga dari 31 venue itu ada venue-venue yang sudah existing, Pak. Artinya yang sudah ada, tinggal kami lakukan renovasi atau rehab. Nah, tetapi dari 31 itu 21 venue-nya kita bangun baru. Bangun baru berarti lebih dari 50%, Pak. Lebih dari 50%, Pak. Pekerjaan berat. Pekerjaan berat sekali, dan itu kita mulai dari tahun 2017 ketika melakukan groundbreaking untuk pembangunan Stadion Utama Lukas Inembe. Atau sebelumnya Papua Bangkit. Dan dari 21 venue ini, ya kita bersyukur juga karena atas kerja keras dari Pak Gubernur Papua yang begitu giginya berjuang untuk meminta dukungan regulasi kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden mungkin ini histori dan sejarah bagi penyelenggaraan PON, karena satu-satunya dukungan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk penyelenggaraan PON itu hanya Papua. Sehingga pada saat itu kami berhasil mendapatkan Impres nomor 10 tahun 2017 dan juga Impres nomor 1 tahun 2020, dan yang terakhir adalah Impres nomor 3 kalau tidak salah tahun 2021 untuk dukungan percepatan penyelenggaraan PON. Nah, di dalam impres ini mengamanatkan kepada kementerian-kementerian terkait untuk mendukung pembangunan venue-venue dan juga infrastruktur lainnya dalam konteks penyelenggaraan PON dan Peparnas. Sehingga ini kami sangat-sangat bersyukur sekali atas sinergitas yang bisa dibangun oleh Bapak Gubernur, sehingga pemerintah pusat melakukan intervensi dalam pembangunan beberapa venue. Sekitar 10 venue, 9 venue yang dibangun melalui Impres nomor 10 dan Impres nomor 1, dan juga ditambah beberapa infrastruktur non venue atau non olahraga berupa wisma-wisma yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Pemukiman. Ini luar biasa, Pak. Kami mendapatkan ini, dan dari 10 infrastruktur yang atau venue-venue yang dibangun ini, itu mereka sudah hibahkan kepada kami pemerintah daerah. Jadi total saat ini ada 21 venue yang di bawah penguasaan pemerintah daerah.
21 dari 31 Pak. Dari 31. Jadi dari 21 itu 10-nya atau 9 dibangun oleh pemerintah pusat, sisanya itu dibangun oleh atau 11-nya dibangun oleh pemerintah provinsi Papua. dengan total dana kurang lebih 2,5 triliun. 2,5 2,5 triliun dari APBD provinsi, dan tadi untuk yang APBN membangun 9 venue itu kurang lebih 1,58 triliun. Berarti lebih banyak dana Lebih banyak dari Papua, daerah. Pak. Ya, dan itulah komitmen daripada Bapak Gubernur kita. Iya. Ya. Dan pada saat persiapan, Pak, kita semakin berat karena pandemi. Betul. Tapi ya puji Tuhan, semua bisa berjalan dengan baik, persiapan lancar, pembukaan, penyelenggaraan hingga Oke. Jadi memang berat, Pak ya. Ya, cukup berat sekali. Kami sendiri sebagai SKPD atau OPD yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh Bapak Gubernur untuk menyiapkan infrastruktur olahraga, dalam hal ini venue-venue, ini memang tantangannya luar biasa. Yeah. Ketika 2017 kami mulai dengan pembangunan stadion utama, sampai dengan berlanjut masuk ke tahun 2019, dan yang paling berat itu kami rasakan ketika di tahun 2020, Pak. Yeah. Karena itu awal-awal pandemi, betul. banyak sekali yang mensangsikan bahwa ini venue bisa selesai, Pak. Tapi waktu itu memang ketika kami mendapatkan amanah di 2019 untuk melanjutkan pembangunan venue-venue ini, kami sangat yakin dan optimis sekali. Iya. Dan memang tantangannya saya rasakan sendiri, alami sendiri bahwa luar biasa, Pak. Boleh saya katakan itu sebuah mujizat, sebuah miracle dari Tuhan kalau venue ini bisa kita selesaikan. Karena begitu kami baru mau start heboh-hebohnya membangun, artinya dalam dunia teknis itu katakanlah kurva untuk pembangunannya itu mulai speed, tiba-tiba dihadapi dengan pandemi. Dan ibaratnya sudah full gas ini, Pak. Tiba-tiba harus dikendorkan lagi. Dan bahkan waktu itu ada edaran dari Menteri PUPR untuk menghentikan semua pekerjaan fisik, Pak. Dan itu sempat kami berdiskusi dengan teman-teman di Kementerian PUPR, apakah pekerjaan venue ini kami lanjutkan atau di opnamekan. Yeah. Dan waktu itu memang sebuah keputusan yang kami ambil itu memang cukup berisiko. Saya dan salah satu PPK dari Kementerian PUPR itu kita memberanikan diri aja. Saya bilang kalau kita tidak fight untuk pembangunan ini, atau pasti tidak akan bisa digunakan pada saat pelaksanaan PON. Yeah. Dan puji Tuhan, ya, waktu itu kami bisa dibayangkan ada sekitar 2.500 sampai 3.000 manpower atau orang kerja yang sudah kami siapkan untuk membangun venue-venue ini. Kalau tiba-tiba diopnamekan pekerjaan itu kan berarti 2.000 orang ini akan ada di barak. Dan itu menimbulkan masalah juga bagi kita. Sehingga pada saat itu kita putuskan untuk pekerjaan harus tetap ongoing, harus tetap jalan. Dan puji Tuhan, ketika kami start di 2019, venue-venue yang dibangun dengan dukungan dana dari APBD provinsi itu bisa diresmikan oleh Bapak Gubernur tanggal 23 Oktober 2020. Dan malah sudah dimanfaatkan, Pak. Dan hebatnya venue-venue kita semua itu ya standar internasional semua. Mulai dari Lukas NMB, terus Istora, Aquatic, semuanya, bahkan yang terakhir yang kami buat fantastis untuk venue adalah yang rugby. Oh ya, betul, Pak. Karena rugby itu puji Tuhan itu juga mujizat. Dalam waktu 2 bulan. Dia yang paling terakhir, Pak ya? Paling terakhir rugby. Itu kami kerjakan dalam waktu 2 bulan, Pak. Wah. Dan itu diberikan apresiasi, penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia sebagai pembangunan venue tercepat di Indonesia. Nah, kita dari Papua buktikan bahwa kita bisa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besar, Pak, sebagian besar masyarakat bahwa kita sudah sukses membangun venue, kita sudah sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Nah, setelah PON ini, Pak, diapakan ini venue-venue ini, Pak? Ada 2 hal besar atau isu besar pasca penyelenggaraan PON ini. Bagaimana strategi kita dalam konteks pemeliharaan, dan juga bagaimana strategi kita dalam konteks pemanfaatan. Betul. 2 bagian ini yang menjadi isu besar dalam mengelola
venue-venue yang ada setelah penyelenggaraan atau perhelatan besar sebuah event olahraga. Nah, kami pada saat membangun venue-venue, kami bahkan banyak melakukan exercise atau kajian ke beberapa daerah-daerah yang pernah menyelenggarakan PON ataupun event-event olahraga. Jadi memang kalau kita berbicara dalam konteks strategi manajemen untuk pemeliharaan dan pemanfaatan venue-venue, jangan menunggu sampai event itu selesai. Iya, berarti sudah ada perencanaan sebelumnya, Jadi, Pak ya? yang kami lakukan itu pada saat membangun, kami sudah menyiapkan strategi atau kajian untuk mengelola venue-venue ini. Iya. Karena mengelola venue-venue ini dia harus berkesinambungan, dia tidak boleh berhenti. Betul. Gitu. Contoh seperti orang sakit aja, Iya. kita tidak boleh bilang kamu jangan sakit dulu sebelum ada uang. Gitu. Ya kan? Jadi ini sama halnya dengan venue. Iya. Jadi kita tidak bisa tahan rumput, nggak boleh tumbuh dulu di lapangan ya karena belum ada anggaran. Nah, itu contohnya kayak Betul, gitu. betul. Jadi itulah logika-logika yang waktu itu kami coba berpikir ke situ, sehingga ketika kami membangun, saya mengundang teman-teman dari pusat kajian di Universitas Gadjah Mada itu melakukan kajian untuk menghitung kira-kira berapa besar biaya yang kita butuhkan untuk pemeliharaan ini. Iya. Dan apa strateginya dan apa cara teknisnya untuk kita memelihara ini. Jadi di 2020 itu dokumen-dokumen untuk pemeliharaan itu sudah kami dapatkan. Sudah ada berarti, Pak ya. Sehingga itu tidak membuat kami jadi kaku, itu tidak membuat kami jadi gagap dalam konteks pemeliharaan dan pemanfaatan. Artinya pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Olahraga dan Pemuda bukan tiba masa 3 akal, Ya, sudah dipersiapkan jauh hari. Sudah dipersiapkan Betul. jauh hari. Jadi yang saya mau katakan pada kesempatan ini, bahwasanya kami dari pemerintah dalam hal ini Dinas Olahraga dan Pemuda itu sudah sangat optimis sekali karena kami sudah mempunyai roadmap dalam konteks pemeliharaan dan pemanfaatan venue-venue yang ada. Baik mulai dari pemeliharaan secara teknis maupun bagaimana pemanfaatan venue dalam konteks, kalau kita bicara pemanfaatan juga ada dua hal, Pak. Iya. Ada dari pemanfaatan dari sisi olahraga dan non-olahraga. Non-olahraga. Nah, bagian ini juga sudah kami kaji. Sehingga berapa besar kebutuhan pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk memelihara venue-venue, kami sudah tahu, Pak. Sudah ada. Berapa ya, Pak, kalau total dari 31 itu? Kajian, seumpamanya venue-venue ini, 21 venue ini dikelola semua oleh Dinas Olahraga, itu membutuhkan dana sekitar hampir 80 miliar Per tahun? per tahun. Cukup besar. Cukup besar, karena itulah konsekuensi membangun venue dengan standar internasional. Nah, saya sering sekali berguyon dengan teman-teman. Saya bilang, kalau kita sudah berani beli mobil Mercy, jangan sampai perawatannya kayak mobil Avanza. Pak, betul. Ya, itu jadi kira-kira ada standarnya juga, Pak. Jadi kurang lebih gambarannya begitu. Sehingga dari 21 venue ini yang sudah kami bangun, 11 dan 9 kami dapat hibah dari pemerintah pusat ini. Kemudian kami harus memakai strategi. Strategi yang dari awal kami pikirkan adalah bagaimana menghibahkan venue-venue ini kepada pihak-pihak penerima manfaat akhir. Iya, berarti yang nanti notabene itu selain memberikan manfaat bagi mereka, tetapi juga dari sisi pos pembiayaan itu mengurangi beban pembiayaan kami. Iya, betul. Nah, jadi nanti rencananya itu ada sekitar 10 venue yang akan kami hibahkan. Akan dihibahkan. 11-nya ada di kami. Oh gitu. Dari 21. Dari 21 itu. Kalau yang sisanya, Pak, kan ada 31 total Kalau semua. ya dari 31 itu kan ada yang milik swasta, kami kembalikan. Betul. Kami kembalikan langsung karena itu memang bukan asetnya kita. Iya, betul. Tetapi yang 21 inilah yang menjadi aset kita. Asetnya ini. Aset dari sisi fisik, tetapi khusus untuk 10 venue itu kami bangun di lahan atau tanah milik pihak ketiga. Sehingga setelah selesai PON ini dihibahkan kepada mereka. Contoh seperti di Auri, kita bekerja sama dengan Lanut Silas Papare, kemudian ada di Sinode Gidi, ya betul. Itu kita ada Gor STT Gidi, kemudian di Uncen sendiri itu ada lapangan softball baseball, kemudian di Wali Kota sini lapangan tenis. Ini juga bagian yang akan kita hibahkan juga ke Kota Madia. Berarti nanti yang dihibahkan itu 10 venue, ada yang ke TNI, ada ke gereja, ada yang ke pemerintah. Ada ke pemerintah. Pemerintah ini ada Pemkot Jayapura dan juga pemerintah Kabupaten Mimika. Merauke? Merauke tidak ada. Tidak ada, Pak ya. Jadi Mimika yang ada. Jadi itulah bagian-bagian yang kami coba lakukan dalam konteks untuk mengurangi
beban pembiayaan, sehingga kalau 11 venue ini saja yang kita kelola itu membutuhkan anggaran pembiayaan kurang lebih sekitar 40 miliar. Jadi 50%-nya hilang, 50% Pak, dari ya? itu mengalami reduksi karena venue-venue itu sudah kami Berarti setelah dibahkan berarti tanggung jawab sepenuhnya ke mereka? sepenuhnya pada pihak penerima manfaat akhir. Oh gitu. Tetapi nanti dalam konteks hal teknis kami akan memberikan pendampingan untuk perawatan juga kalau memang siap. dimintakan. Gitu, karena kami sudah melihat beberapa venue, kalau yang venue yang sifatnya sensitif Iya. seperti akuatik itu kami tidak berani menggunakan. Betul. Karena Itu butuh memang penanganan membutuhkan khusus. treatment yang khusus. Betul, Ya. Pak. Jadi kalau seumpamanya kayak GOR, kayak bangunan venue-venue dengan bangunan tipikal bangunan biasa itu kami berani hibahkan. Iya. Ataupun lapangan softball itu kan cuman cutting rumput aja Betul. tanpa harus pemupukan Tapi lebih. kalau Ya. akuatik kan Aquatic ada dan treatment ada air apa treatment segala air dan semua. macam itu memang tetap harus dibawa kami. Dari 11 yang akan dibawa tanggung jawab Pemprov, apa saja Pak venue itu, Pak? Ya, jadi kita bagi dalam beberapa klaster. Ya. Kami sudah bagi dalam 3 klaster. Yang pertama, venue-venue yang ada di daerah Doyo, Baru, Doyo, atau Baru. di Kampung Bambar itu. Iya. Di situ ada hoki kriket, Hoki indoor kriket. dan outdoor. Iya. Ada lapangan kriket juga, Ha? dan juga ada wisma. Oh, di wisma situ. atlet di Ya. situ. Nah, dalam konteks pemanfaatannya untuk wisma di sport center yang ada di Doyo Baru ini, nanti kita akan optimalkan untuk kegiatan PPLP. Oh, PPLP, Iya, Pak. jadi semua PPLP yang ada saat ini di bawah Dinas Olahraga Porda, itu iya. akan kami tarik semua karena ada 16 cabang olahraga Hmm. terdiri dari 180 atlet pelajar. Itu per bulan Juni ini, kemarin harusnya mulai bulan Juni kami sudah kasih masuk, cuman karena anak-anak ini kan sekolah, Iya. jadi harus kita menunggu sampai tahun ajaran baru di Juni, baru kita akan tarik mereka dari sekolah-sekolah yang ada di kota Jayapura ini untuk pindahkan mereka semua di Sentani. Berarti nanti dipusatkan di Doyo semua, Semuanya di Doyo. PPLP. Ya, jadi ibaratnya itu seperti Ragunannya Papua. Oh, betul. Jadi betul. konsepnya begitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi dari Luar biasa, sisi Pak. teknis kami sudah siap untuk merawat, dari sisi pemanfaatannya untuk itu PPLP. Oh, gitu. Ya. Kemudian kita tarik lagi sedikit di Kampung Harapan. Kampung Nah, Harapan. Kampung Harapan ini adalah sport center Kampung Harapan ini nanti akan berfungsi ganda untuk sport dan juga non sport. Non-sport. Ya, karena bagaimanapun beban pembiayaan untuk perawatan itu paling terbesar ada di Kampung Harapan. Iya, iya. Di Kampung Harapan sendiri itu hampir membutuhkan dana dari 40 miliar itu, 20 miliarnya sendiri itu ada di Kampung Harapan. Setengahnya lagi, Pak, ya. Setengahnya, iya, itu. Setengahnya ada di Kampung Harapan, dan yang paling besar di Kampung Harapan dalam biaya pemeliharaan itu Stadion Utama Lukas NMB. Iya, betul. Karena itu memang Itu- dari segi rumputnya, Iya, rumput dan terus maintenance fasilitasnya, elektrikalnya, ya, betul. jadi itu cukup banyak sekali, Pak. Jadi kemudian ada akuatik juga. Akuatik itu contohnya per bulan itu maintenance-nya itu kurang lebih hampir 370 juta, Pak. wow. Itu per bulan untuk maintenance air, karena kita memakai beberapa bahan chemical yang setiap 3 bulan kalau kita harus impor dari Spanyol, Pak. Dan ini memang ya tantangan kita cukup berat di bagian itu. Berarti nanti yang 11 itu langsung di bawah Pemprov, tidak Iya. pakai pihak ketiga. Ada rencana seperti itu? saat ini kita sudah bekerja sama. Jadi sejak pembangunan selesai dan pekerjaan itu sudah dinyatakan final and over oleh pihak ketiga, itu kami langsung menggandeng para vendor yang mengerjakan itu untuk bekerja sama dengan kita. Oh, gitu. Jadi tidak terputus dalam Artinya sejak awal mereka sudah sejak tahu. awal mereka yang membangun dan saya mau mereka yang merawat juga. Betul. Nah, itulah ya. Jadi bagian ini menjadi strategi dari kita ketika kita berbicara dalam konteks pemeliharaan. Gitu. Jadi memang yang menjadi potensi besar kita ini ada di Kampung Harapan. Kampung Harapan, Pak, ya. Nah, selain kita harus optimalkan untuk kegiatan sport atau olahraga, Non-sport kita juga. juga yang non sport ini yaitu kegiatan-kegiatan ekonomis. Iya. Karena kalau teman-teman media atau wartawan berkunjung ke Kampung Harapan, masih ada beberapa spot di Kampung Harapan itu yang kosong, itu akan kita optimalkan untuk kegiatan perekonomian. Oh, gitu. Iya, jadi kami kemarin waktu diskusi dengan teman-teman wartawan pun, kami sudah menunjukkan bagaimana desain untuk beberapa spot di Kampung Harapan itu akan kita kembangkan untuk UMKM. Contohnya ya, untuk kegiatan day by day-nya. Iya. Tapi kalau untuk kegiatan eventnya, selain event olahraga, yang memang kami sendiri Dinas Olahraga itu sudah memiliki kalender. Oh, sudah punya. Sudah. Jadi sejak tahun lalu juga kami sudah bikin event-event apa yang akan kita lakukan setiap bulan pasca PON ini.
gitu. Jadi memang ini harus kita laksanakan secara sinergis. Iya. Gitu. Kalau untuk yang non sport itu kita sangat terbuka sekali untuk siapapun saja bisa menggunakan. Dan sekarang ini kami sudah punya perda untuk retribusi penggunaan venue-venue ini. Iya. Gitu. Jadi contohnya kalau Istora ada yang mau pakai untuk acara nikah, ya silakan saja. Silakan, Pak ya. Asal Kalau ada yang mau pakai acara konser musik konser bisa. musik sangat-sangat ya, dipersilahkan. Gitu. Nah, bagian ini kita harus lakukan untuk membantu kami dalam penerimaan untuk membantu pemeliharaan venue-venue yang ada. Jadi bagian ini saya pikir penting sekali untuk kita harus lakukan. Di samping itu ada beberapa strategi juga dalam konteks pemanfaatan venue-venue ini. Memang kita harus up to date ya. Salah satu strategi yang kita akan coba yaitu adalah pola naming right. Naming right itu adalah hak penamaan terhadap venue. Iya. Kalau kita contoh di luar itu, Iya, betul. di Stadion-stadion, Arsenal, ya, Emirates, Emirates Stadium. itu namanya naming right. Betul. Hak penamaan. Ah. Dan kami sudah pelajari beberapa, itu bisa dilakukan di kami. Oh gitu. Dan saya sudah membidik beberapa BUMN untuk terlibat di situ. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau ada misalnya orang yang pingin, saya mau pakai ganti nama Stadion Lukas Ada NMB. uang, ayo Bisa. kita lakukan kerjasama. Oh, Ya, siap. nanti namanya dipasang di situ. Iya. Tetapi tidak merubah nama induknya. Oh gitu. Ya. Contohnya seperti kayak macam Aquatic ya, Ya. Aquatic Papua Bangkit gitu. Jadi nanti tinggal nambah aja. Contoh mungkin Bank Mandiri Ya. Aquatic Sport gitu kan. Nah, itu silakan aja. Pilihan-pilihan itu akan kita opsi-opsi itu akan kita buka terus gitu. Yang jelas ada ya tutup kemungkinan kalau ada misalnya orang yang pingin, saya mau pakai ganti nama Stadion Lukas Ada NMB. uang, ayo Bisa. kita lakukan kerjasama. Oh, Ya, siap. nanti namanya dipasang di situ. Iya. Tetapi tidak merubah nama induknya. Oh gitu. Ya. Contohnya seperti kayak macam Aquatic ya, Ya. Aquatic Papua Bangkit gitu. Jadi nanti tinggal nambah aja. Contoh mungkin Bank Mandiri Ya. Aquatic Sport gitu kan. Nah, itu silakan aja. Pilihan-pilihan itu akan kita opsi-opsi itu akan kita buka terus gitu. Yang jelas ada ya sama-sama take and give. ya Ada take and give-nya betul, Iya, Pak. ada take and give. Jadi maksudnya kita ketika memberikan hak penamaan itu dia ada kewajiban kepada kita untuk membantu dalam konteks pemeliharaan dan betul. perawatan venue gitu. Jadi Dan saya sudah pikir kita tidak boleh kaku lah. betul. Bagian itu. Gitu. Terus yang klaster ketiga, Pak, Klaster ketiga itu adalah venue-venue yang ada di Kota Jayapura. Kota Jayapura. Contohnya seperti Gor Cendrawasih, Ya. sepatu roda yang ada di Bubar. Oh ya, Bubar. Terus tenis. Iya, itu tentu venue-venue yang ada di Kota Jayapura yang akan kita kelola dan rawat. Gitu. Kalau yang tenis ini apakah akan diserahkan ke Kota Dan Jayapura? tenis ini memang di luar daripada aset kita, jadi memang akan dikembalikan. Dalam waktu dekat, kami rencanakan di pertengahan bulan Mei itu kami akan serahkan Keserahkan ke kota. pihak Pemkot Jayapura atau pemerintah Kota Jayapura. Nah, Pak, untuk tadi sudah diulas bahwa ada pemeliharaan sudah dipikirkan, pemanfaatan. Nah, untuk pemanfaatan sendiri, Pak, seperti yang Bapak sampaikan ada kalender-kalender dari ini. Apa-apa saja, Pak, event-event yang mungkin yang siap dilakukan tahun ini? Saya pikir kalau kita bicara dalam konteks olahraga ini kan cukup banyak. Banyak ya. Cukup banyak sekali stakeholders yang akan terlibat di situ. Baik kita bicara dalam konteks untuk prestasi, yaitu ada teman-teman dari KONI yang juga sudah memiliki kalender event-event kejuaraan dan juga pelatda. Iya, betul. Itu tentu akan ada di masing-masing venue ini untuk memanfaatkan venue-venue itu. Tetapi kami dari Dinas Olahraga sendiri juga punya kalender untuk penyelenggaraan event-event ya. Mungkin kalau kami dari Dinas Olahraga itu lebih pada olahraga pembinaan, usia dini ya, usia dini sesuai dengan program kami atau tugas fungsi daripada dinas, sehingga saya pikir kalau untuk program pembinaan usia dini itu berkaitan dengan event-eventnya itu lebih banyak ke kami. Iya. Sedangkan kalau olahraga yang sifatnya profesional sudah Prof ke KONI. Iya. Bagian-bagian ini yang saya pikir kami juga sudah diskusi terus dengan teman-teman dari KONI gitu. Dan yang saya dengar itu nanti bulan Oktober itu teman-teman dari KONI akan menyelenggarakan Porprov olahraga provinsi. Iya. Dan ini akan dipertandingkan di venue-venue yang ada. Iya. Nah, kemarin sempat ada juga yang ngobrol-ngobrol, Pak. Kira-kira bisa enggak misalnya
timnas main di sini Oh, sangat seperti bisa sekali, itu. Ada rencana enggak misalnya coba komunikasi? Makanya kami bekerja sama dengan beberapa vendor dari luar. Ah. Ini untuk dalam kaitannya mendatangkan event-event itu. Nah, contoh kita belajar kemarin dari Jakarta International Stadium ya. Ah, iya. Itu kan mereka bisa menyelenggarakan itu kan sebenarnya dari sponsor. Iya, betul. Nah, satu hal yang saya perlu bahas di sini adalah yang paling penting adalah bagaimana organisasi yang mengelola venue-venue ini. Nah, Ini penting. Ini kata kuncinya sebenarnya di sini. Kita bicara pemanfaatan dan pemeliharaan dan pemanfaatan itu yang paling utama adalah bagaimana organisasi yang mengelola. iya. Di sini kita ada punya 4 opsi. Kalau saat ini kita masih jalan dengan pemerintah dalam hal ini Iya. dinas olahraga, tentu ada plus minusnya. Karena kalau pemerintah yang kelola dalam hal ini dinas olahraga, itu akan berbenturan dengan yang namanya aturan pemerintah. Betul. Jadi akhirnya menjadi bias dan kaku Iya. terhadap pemeliharaan venue-venue ini. Nah, contohnya begini, yang tadi saya bilang itu kan, rumput tidak boleh tumbuh dulu karena kita pemerintah belum ada uang. Kan tidak bisa kayak begitu. Sedangkan kita punya siklus penganggaran ini kan, Iya, di ada. awal-awal tahun itu kan kita belum ada Betul, uang. betul. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau di awal-awal tahun 1 bulan 2 bulan kita belum ada uang, pasti rumput dan air di kolam renang itu sudah Harus hijau. butuh penanganan, betul. Nah, ini bagian yang saya bilang pemerintah tidak akan bisa maksimal. Betul. Nah, inilah yang kejadian di beberapa daerah-daerah yang Ya. menyelenggarakan PON itu karena begitu. Dan Satu, Papua belajar dari situ. Papua belajar dari situ. Satu, mereka terlambat dalam mendesain Ya. roadmap pemeliharaan. Yang kedua, diserahkan ke pemerintah. Ya, bagi saya pemerintah nggak jadi masalah, tapi aturannya kan tetap kita harus ikut aturan pemerintah. Betul. Iya kan, kayak macam kita mau potong rumput saja. Tunggu ya, kita harus lelang dulu. Kita tahu sendiri proses lelang berapa lama, 1-2 Betul. bulan. Baru kita bisa dapat pemenang. Sementara rumput tidak mau tunggu. Rumput nggak mau tunggu, pemenangnya siapa? Rumput harus minta setiap hari, dia harus Ya, makan pupuk. betul. Harus dipotong, disiram, ya. harus di. Bagian-bagian contoh kecil inilah yang kenapa sampai kalau dikelola oleh pemerintah itu menjadi kaku. Betul. Nah, ada juga opsi untuk kita membentuk UPTD. Ya, UPTD ini kan di bawah pemerintah, di bawah dinas olahraga. Olahraga, katakan. ya. Ya sama saja, 11-12. Iya. Karena tetap harus mengikuti aturan pemerintah. Kan? Anggaran juga harus dari Ya, pemerintah anggaran juga. harus dari pemerintah. Nah, opsi ketiga adalah pembentukan yang namanya Badan Layanan Umum atau BLUD. Nah, kalau BLUD ini contohnya seperti kalau di Indonesia ini di Gelora Bung Karno, Iya. kawasan GBK. Nah, GBK ini dikelola oleh organisasi dalam bentuk BLUD, karena kita tahu sendiri kalau BLUD ini kan benar-benar kemandiriannya dia. Iya. Jadi dia tidak mendapat subsidi dari manapun, dari dia dan untuk dia. Nah, ini berbeda konteks. Kalau kita bicara di GBK, itu kan dari kawasan olahraga yang ada di GBK itu hampir 80% itu, hampir 70-80% itu kan kawasan perekonomian, kawasan bisnis. Iya, betul Di situ sekali. ada mall, ada Senayan City, ada hotel-hotel, yang notabene itulah yang memberikan pemasukan bagi GBK betul. dalam pemeliharaan venue-venue. Iya. Jadi dia benar-benar survive mandiri. Jadi ada penopangnya Ada mereka. penopangnya, justru Iya. dari venue-nya sendiri nggak ada penopang. Kalau kita bicara pemakaian venue, mohon maaf ya, Iya. pakai aja. Kayak sekali pakai untuk di aquatic. Aquatic biaya pemeliharaan 370 juta. Orang sekali pakai, kita mungkin bayar 40 juta. Sampai ayam tumbuh gigi pun nggak akan take point untuk menutupi ini. Betul. Iya kan, jadi memang kawasan olahraga itu dia akan tumbuh pesat apabila di situ ada kegiatan aktivitas perekonomian Betul. atau perniagaan atau kawasan bisnis, itu baru dia bisa benar-benar bertumbuh. Nah, itu yang sudah dipikirkan dengan menyiapkan spot-spot untuk UMKM tadi itu ya. Nah, itulah kenapa sampai kami mau di Kampung Harapan itu ada beberapa spot-spot yang memang harus ada kegiatan aktivitas ekonominya. Termasuk di Kampung Harapan kan selama ini juga jadi tempat festival Danau Sentani iya. di sekitar situ Nanti bisa. di Kampung Harapan itu kita mulai Agustus besok itu semua kawasan olahraga yang ada di bawah pengelolaan kita akan berbayar. Kami akan buka untuk umum tetapi berbayar parkiran. Iya, iya. Gitu. Sehingga ini akan sedikit membantu beban biaya kami. Meringankan lah Pak. Nah, kembali lagi ke soal organisasi. Jadi yang tadi saya katakan itu apakah dikelola oleh pemerintah sendiri melalui SKPD, dikelola oleh UPTD ataupun Badan Layanan Umum, itu ada plus minusnya. Opsi yang terakhir adalah dalam bentuk badan usaha milik daerah atau BUMD.
Nah, opsi yang ini yang mungkin sangat dimungkinkan bagi kondisi kita di Papua. Papua, iya. Iya kan? Kita tahu sendiri kalau di kawasan Kampung Harapan kan belum ada aktivitas apa-apa. Iya, betul. Murni masih venue Iya. yang ada dalam kawasan itu. Sehingga memang kalau BUMD ini memang ya suka tidak suka ada partisipasi pemerintah di situ. Iya. Tetapi dalam konteks pengelolaannya adalah swasta. Iya. Ya, nah, salah satunya contoh seperti kayak saya tadi bilang, untuk naming right itu ketika kita bentuk dalam bentuk BUMD itu bisa dilakukan. Bisa. Karena kalau pengelolaan venue-venue ini kita lakukan dalam bentuk BUMD, kita bisa menerima sponsor dari pihak ketiga Ya. atau swasta. Gitu. Jadi lebih banyak benefit atau keuntungan yang kita dapat ketika venue-venue ini dikelola oleh BUMD. Nah, saya pikir inilah yang beberapa kali dalam diskusi kami, dalam laporan kami kepada pimpinan-pimpinan itu, kami sudah merekomendasikan kalau bisa venue-venue ini ke depan dikelola oleh BUMD. Dan puji Tuhan, kami juga sudah mendapatkan amanah dari pimpinan bahwasanya segera tahun ini untuk menyiapkan langkah-langkah administrasi pembentukan BUMD itu. Dan rencananya kami akan meminta dukungan juga dari teman-teman di DPRP agar sesegera mungkin dalam tahun ini kita ada perda khusus, melahirkan perda khusus untuk penetapan pembentukan BUMD dalam konteks pemeliharaan venue-venue yang ada. Apakah tidak ada rencana, Pak, misalnya diserahkan ke BUMD yang sudah ada, misalnya seperti itu? Kalau BUMD yang ada ini kan memang dari institusinya kan berbeda. Oh iya, terkendala dengan perizinannya juga mereka, Pak, ya? Dengan perizinan Karena juga. unit usahanya beda. Iya, unit usaha kan bisnis prosesnya kan juga beda. Betul. Jadi, Jadi tetap harus bentuk yang baru, harus Pak. bentuk yang baru, Pak. Dan ketika bentuk yang baru ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional. Iya, betul. Yang punya kemampuan marketing terutama. Iya. Yang tadinya contohnya ada keinginan untuk menghadirkan pertandingan kelas internasional, itu harus dikelola oleh mereka-mereka itu yang profesional. Tidak bisa dari kami pemerintah, Pak. Kalau kami mungkin ya masih sekelas liga-liga antar pelajar mungkin kita bisa. Tapi kalau pertandingan kelas dunia nggak bisa. Iya. Kita harus akui itu. Karena itu membutuhkan sponsor yang besar. Dan pemerintah tidak boleh menerima uang dari pihak swasta. Ya, itu yang jadi aturan. persoalan, Pak. Makanya itulah salah satu keuntungan kalau kita membentuk yang namanya BUMD. Hmm. Sehingga dia bisa melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Ya. Gitu. Dan juga dia bisa berorientasi profit di situ. Dan paling tidak kalau mereka yang tangani ada pengawasan, melekat dari pemerintah, ada bisa. pengawasan melekat dari pemerintah. Iya. Karena ada partisipasi pemerintah di Betul. situ. Gitu. Jadi mereka juga tidak boleh macam-macam, Iya. Pak. Nah, itulah kenapa sampai kami sangat-sangat merekomendasikan pembentukan BUMD untuk mengelola venue-venue ini. Salah satu contoh BUMD yang mengelola venue-venue di Indonesia itu ada di Sport Center Jakabaring. Jakabaring. Sport Oh Center. iya, di Itu Palembang. organisasinya dalam bentuk BUMD. Sehingga kami kemarin tahun lalu sudah melakukan studi tiru ke sana, ke sana, ke Palembang, dan beberapa draft kami juga diberikan draft pembentukan BUMD itu sebagai referensi bagi kita, itu sudah ada, dan saya pikir ini sementara berproses ke sana. Berarti diupayakan tahun ini, Pak, ya, paling Harus, tidak. Kalau saya minta memang dalam hitung-hitungan saya harus tahun ini, Pak. Karena kalau tidak nanti kasihan venue-nya. Iya, kami sudah rasakan, Pak. Tahun ini saja di awal-awal tahun ketika kami belum ada uang Betul. operasional itu sangat terganggu, listrik dikasih mati. Iya. Dan itu terganggu kepada sistem elektrikal yang Betul. ada, apalagi akuatik. Begitu listrik mati, airnya hijau. Iya. Dan biaya akan lebih mahal lagi, Pak. Akan lebih mahal lagi, Betul. Pak. Makanya saya sudah wanti-wanti, Pak. Saya rekomendasikan ini harus cepat. Tahun ini tahun transisi, tahun terakhir untuk dikelola oleh pemerintah. Tahun Berarti depan sudah harus ada sudah full BUMD. Kalau enggak kasihan venue-venue kita. Iya. Jadi harapan kita memang tetap bahwa venue itu terjaga kualitasnya, perawatannya, betul. dan pemanfaatannya ada. Dan Pemanfaatannya. Jadi dari sisi pemeliharaannya secara teknis itu dikelola oleh orang-orang profesional. Dan juga dari sisi pemanfaatannya juga bisa dikelola oleh orang-orang profesional yang mempunyai inovasi-inovasi. Dan yang jelas pasti dengan pengelolaan itu ada manfaat juga buat masyarakat sekitar situ, Pak. Dengan adanya event pasti masyarakat akan menikmati juga. Betul. Satu hal yang saya belum singgung adalah kami sejak tahun lalu itu kami sudah memperdayakan masyarakat asli Papua atau putra-putri asli Papua yang ada di sekitar venue-venue itu. Kami saat ini, saya dapat sampaikan bahwasanya ada sekitar 60 tenaga teknis yang sudah kami rekrut dari anak-anak putra-putri di sekitar venue itu untuk menjadi tenaga teknis, menjadi tenaga terampil dalam membantu kita untuk pemeliharaan dan mengoperasikan
venue-venue itu. Jadi pada saat kemarin masih ada pihak ketiga atau vendor-vendor yang membangun itu, saya sudah membentuk tim ini. Jadi mereka sudah belajar. Jadi begitu vendor ini dia pergi, ketika sudah ada yang over, melanjutkan, betul. mereka ini yang melanjutkan. Dan saat ini puji Tuhan mereka yang memelihara, merawat elektrikal ataupun utilities yang ada di venue-venue. Tapi apakah seluruh venue itu sampai sekarang masih terjaga, Pak? Masih terjaga. Masih. Ya. Kan untuk tenaga security-nya juga kami sudah ada. Ya. Sudah ada, kami sudah rekrut hampir kurang lebih 30 orang tenaga security yang tersebar dari Doyo sampai di Kampung Harapan. Dan harapan pemerintah tentunya masyarakat ikut membantu, Pak, ya. Ikut membantu dan menjaga. Juga selain tenaga teknis, selain tenaga security juga ada tim cleaning service yang ada berasal dari masyarakat situ yang jumlahnya hampir sekitar 200 orang. Dan mereka inilah yang sampai sekarang kalau teman-teman bisa lewat di depan Kampung Harapan itu yang selalu membersihkannya itu. Itu tenaga cleaning service, tenaga teknis dan security yang memang sejak tahun lalu kami sudah bentuk mereka. Oke, Pak. Jadi memang semua sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan masih puji Tuhan masih berjalan sampai sekarang dan kita berharap tetap terjaga, Pak, ya. Bahkan mungkin bila perlu event-event nanti paling tidak mulai tahun depan lah setelah ada BUMN itu sudah mulai bisa ini. Kalau untuk event sendiri tahun ini kita sudah mulai. Sudah mulai, Pak, ya. Kalau ya inilah namanya pemerintah ya, kalau siklus penganggarannya sudah tersedia pasti kita juga sudah mulai running ini. Betul. Dan kami memang rencana setelah libur lebaran ini ada beberapa event yang sudah akan kita laksanakan di venue-venue itu. Nah, Pak, misalnya ini kan andai kata misalnya ada tim Liga 1 misalnya yang pingin saya mau jadikan stadion utama jadi home base, sangat dipersilakan, open gitu ya. Sangat terbuka. Kita sangat butuh yang kayak begitu. Termasuk Persipura mungkin kalau mau. Persipura ada uang ada barang. Ya betul loh. Kata kasarnya gitu. Ya. Artinya pemerintah Provinsi Papua terbuka siapapun ini. Kita berusaha untuk profesional ya. Iya, betul. Jadi jika ada klub yang profesional ingin menggunakan fasilitas yang ada, ya silahkan. Kita bisa bicarakan itu. Oke, Pak. Ya, Pak, terakhir mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan ke depan yang ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang ini. Baik, ya. Terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin beberapa closing statement dari kami adalah kami ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat ya. Lapisan masyarakat secara khusus putra-putri Papua, pemuda-pemudi Papua yang mempunyai potensi di bidang olahraga. Mari kita manfaatkan fasilitas olahraga yang sudah berstandar internasional ini untuk mulai belajar untuk berprestasi, bahkan mencapai prestasi demi nama daerah dan juga nama bangsa dan negara ini. Dan itu harapan kami sehingga hal-hal yang di luar konteks sport dan harmoni ini itu bisa kita selalu dengungkan di tanah Papua, karena hari ini kita berbicara Papua itu modal besarnya ada di kemampuan atau talenta yang dimiliki oleh putra-putri Papua. Sehingga ketika kita bicara Papua, orang di luar sana tahu bahwa orang Papua suka olahraga. Nah, bagian ini yang saya pikir hari ini puji Tuhan pemerintah sudah menghadirkan venue-venue berstandar internasional. Mari kita manfaatkan untuk prestasi yang baik. Betul. Jadi tidak harus kita menjadi pengusaha atau apa, tapi kita bisa menjadi atlet yang profesional dan bisa mengukir prestasi, Pak, ya. Mengukir prestasi yang apalagi sekarang atlet juga sudah kehidupannya sudah agak lumayan, Pak. Kita ambil contoh kemarin aja kan, pemerintah sangat mengapresiasi atlet-atlet kemarin yang sudah mengharumkan nama daerah. Itu kan luar biasa itu. Nah, bagian ini saya pikir itu merupakan stimulan yang diberikan oleh pemerintah untuk ayo mari adik-adik, putra-putri kita, pemuda-pemudi yang masih punya potensi ini, ayo kita gembahkan semangat olahraga. Karena satu, sebelum saya tutup adalah yang kita inginkan adalah hari ini kita mau jadi provinsi olahraga. Amin. Ini adalah goals besar yang diinginkan oleh Bapak Gubernur. Jadi bagian ini saya pikir penting. Kenapa saya ngomong pada akhir ini? Karena kita sudah punya potensi berupa atlet. Sumber daya manusia, kita sudah punya potensi dari sisi fasilitas,
Nah, ini menjadi dua indikator utama kalau kita menetapkan Papua sebagai provinsi olahraga. Iya. Sehingga dalam konteks nasional dan internasional, event-event internasional dan nasional itu bisa kita tarik Betul. ketika kita bisa menetapkan Papua sebagai provinsi Provinsi olahraga. Nah, inilah salah satu big dream besar dari Bapak Gubernur, sehingga saat ini kami dari Dinas Olahraga pun tengah bekerja mengupayakan agar proses penetapan Papua sebagai provinsi olahraga ini melalui kajian akademik ya, dan besok ini kami akan seminarkan. Oh gitu. Ya, kita akan melakukan kick off untuk Menuju provinsi olahraga. Dan inilah yang menjadi challenge kita saat ini untuk mengkampanyekan Papua sebagai provinsi olahraga. Dan saya pikir kalau bagian ini sudah berhasil ada di Papua, itu event-event apapun akan ada di Papua, termasuk juga pelatnas, pelatda, itu akan dilakukan di Papua. Itulah benefit, itulah keuntungan yang kita dapatkan dari Papua ditetapkan sebagai provinsi olahraga. Oke. Saya pikir itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak Pak Alex Kapisa. Itulah tadi bincang-bincang kita, dan masyarakat tidak perlu ragu bahwa ternyata pemerintah provinsi, dalam hari ini Dinas Olahraga dan Pemuda, sudah mempersiapkan semua mulai dari tahap perencanaan mengenai bagaimana nanti pemeliharaan pemerintahan. Jadi sudah ada. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan pesimis bahwa ini nanti akan terbengkalai dan segala macam. Itu sudah dipikirkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Jadi kita berharap semua apa yang menjadi mimpi dari pemerintah provinsi dan Bapak Gubernur untuk menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga bisa terwujud. Ya, sampai bertemu kembali. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Alex Kapisa. Sukses selalu. Semoga semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Sampai ketemu kembali. Ngopi bareng redaksi. Sampai ketemu kembali. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Pak.